Hai semuanya, Shalom Aleichem. Pada video ini saya akan menanggapi pernyataan Juma di podcastnya Ari Untung. Kita akan mengupas dan juga menjawab tuduhan yang ia sampaikan. Dan kita akan melihat bagaimana dusta itu digunakan untuk membela imannya sendiri. Dan Anda akan menilai, mungkinkah kebenaran datang dari pendusta? Mari kita bahas. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya mereka tinggal di Turki, Antioquia. Murid-murid Paulus disebut Kristen. Yang pertama mengenai Kisah Rasul 11 ayat 26. Juma mengatakan di sanalah murid-murid Paulus untuk pertama kalinya disebut Kristen. Padahal bunyi ayat ini adalah di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Murid-murid di sini merujuk kepada murid-muridnya Tuhan Yesus yang disebut Kristen, bukan murid-muridnya Paulus. Lalu kenapa Juma menambahkan kata Paulus di belakangnya? Disinilah dusta itu bekerja. Ia menambahkan sesuatu ke dalam Alkitab untuk membuat asumsinya yang liar itu terlihat benar. Dan sayang sekali Ari Untung pun main percaya saja dengan begitu tanpa cek terlebih dahulu. Ya, saya yakin bahwa kedua dari mereka memiliki kualitas yang sama dalam hal ini. Kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Oh, Jangan kau percaya kepada dia. dia ngomong begitu? Iya. Di dalam Lukas 21 nomor 8. Nah, Yang kedua mengenai Lukas 21 ayat 8, di mana Tuhan Yesus berkata, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, lalu Juma menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini ditujukan kepada Paulus karena Rasul Paulus mengaku sebagai rasulnya Kristus. Tapi yang perlu diketahui, ucapan Tuhan Yesus ini berbicara tentang Mesias-Mesias palsu yang akan datang. Dan Tuhan Yesus berkata, janganlah percaya kepada Mesias palsu yang mengaku sebagai Mesias. Nah, pertanyaan saya, di manakah Rasul Paulus mengaku sebagai Mesias? Lagi pula, kerasulan Paulus itu dikonfirmasi oleh Lukas dan Petrus yang adalah pemimpinnya para rasul dan muridnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi, kerasulan Paulus itu dikonfirmasi dan juga disaksikan oleh murid-muridnya Tuhan Yesus sendiri. Dan disinilah lagi dan lagi Juma itu berdusta. Dia menghalalkan dusta untuk membenarkan imannya. Tok, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, dari mana penulis Bible tahu kalau ini adalah Yesus? Yang ketiga, Juma bertanya-tanya, dari mana penulis Alkitab tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus? Jawabannya sederhana, karena dalam perjalanan itu ketika Rasul Paulus mendapatkan penglihatan itu, ada teman-temannya seperjalanan yang menyaksikan peristiwa itu. Makanya di dalam Kisah Rasul 9 ayat 7 dikatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Artinya Rasul Paulus tidak berdongeng bahwa dia dapat suara dan juga dapat penglihatan, tetapi ada saksi yang menyaksikan penglihatan dan juga suara gemuruh itu. Dan dari mana kita tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus? Buktinya sederhana, di mana Tuhan Yesus sendiri mengutus dan menyuruh Ananias ke rumah seorang Yudas dari Tarsus untuk menyembuhkan kebutaan Rasul Paulus akibat cahaya yang mengkilat itu. Dan itu memang benar-benar terjadi di dalam sejarah, bahkan catatannya pun ada gitu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala. Betul, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus waspada kepada nabi-nabi palsu, yaitu nabi-nabi yang mengaku datang dari Tuhan tetapi tidak memiliki moral yang benar. Sedangkan Rasul Paulus setelah pertobatannya, dia semakin bermoral dan dicintai oleh jemaatnya Kristus. Kepada mereka nih, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sungguh aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, sungguh kalian adalah pembuat kejahatan. Ya, memang betul. Tuhan Yesus sedang menyindir orang-orang yang mengaku percaya dia, tetapi tidak melakukan perintahnya. Itu maksud dari ayat itu. Bukan orang yang memanggil Yesus Tuhan, tetapi orang yang memanggil Yesus Tuhan, tapi tidak memiliki perbuatan yang benar dan baik dalam hidupnya. Itulah Rasul Paulus itu benar, karena ketika dia mengaku percaya Yesus, hidupnya semakin baik. Tidak melakukan dosa-dosa lagi. Bukannya malah kenal Tuhan, malah semakin berdosa. Kayak nabi palsu. Begitu ngomongnya. Yes. Kalau saya dengar dari ungkapan Bang Zuma, itu kayak Muslim konsepnya. Nah, maka Ya
pasti seperti Muslim karena Anda mendengar dari Muslim. Anda pun ngawur, nanya Kristen dari Muslim, ya salah. Cerdaslah. Kan jadi makanya saya berani. Justru berbeda dengan yang dianut oleh teman-teman saudara kita ya. Benar sekali. Ya pasti berbeda, wong Anda mendengar yang salah, ya pasti beda dong. Makanya tanya kepada yang benar, jangan kepada yang salah. Gitu, berhikmat, ya. Jadi konsep di situ juga disebutkan bahwa memang Yesus Nabi Isa itu naik. Naik. Memang Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, tetapi terangkatnya dia ke surga setelah 40 hari kebangkitannya. Dia bangkit itu dilihat banyak orang. Nah 40 hari setelah itu baru dia naik, terangkat ke surga. Bukannya pas disalib dia diangkat-angkat kayak yang kamu percayai. Nggak begitu iman kami gitu loh. Dan data sejarah menyangkali apa yang kamu percayai itu. Pengaruh setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Setan itu lemah, yang memperkuat adalah saudara-saudaranya. Yang satanis itu hujat hanya Yesus Kristus, karena dia tahu hanya Yesus adalah lawannya. Milikmu dan imanmu tidak pernah dihujat oleh satanis. Ya, hanya iman kami yang dilawan oleh penyembah setan. Karena dia tahu Yesuslah satu-satunya pribadi yang mengalahkan setan melalui kebangkitannya. Tapi ada nggak di teman-teman kita di keyakinan sebelah itu yang mengimani kitabnya tapi nggak mengimani Paulus? Mungkin nggak? Ada. Kristen yang mana Bang Juma? Jawablah. Ditanya apa, dijawab apa, jangan gitu ya. Kristen yang mana tunjukkan, jangan malah justru karena ketimpangan itu ketimpangan apa. Jadi ini SPOK-nya juga nggak jelas gitu loh ya. Gitu, kan udah mengajar. Ya, ini kebenaran Al-Quran surah Al-Maidah ayat 104. Nah inilah kesalahan berpikirnya. Dia membuktikan kesalahan Alkitab untuk membenarkan kitab suci miliknya. Itu logikal falasi. Orang-orang yang cerdas pasti mengerti hal ini. Tapi orang-orangnya ho-ho saja pasti luar biasa. Ya, jadi aduh, kasihan sekali ya. Jadi itulah bagaimana sebenarnya kita perlu mengasihani mereka. Karena mereka tentu berargumentasi karena mereka tidak tahu. Makanya kita orang Kristen harus semakin menginjili untuk memberitahu mereka yang benar. Agar mereka mengerti kebenaran itu apa. Kita tidak boleh membenci mereka. Tapi kita harus berbelas kasih kepada mereka. Karena mereka yang seperti itu. Dia yang seperti itu. Yang berdusta untuk membela imannya. Adalah buah dari ketidakbenaran. Tuhan memberkati.